Inilah kisah seorang pemuda kaya yang menyamar jadi office boy. Kekasihku adalah karyawanku. Versi Kauri TV, episode 237. Tidak boleh ada pesaingku di sini. Siapapun yang jadi pesaingku, akan aku singkirkan, kata Sari dengan tatapan marah ke arah Kiana. Namun, Kiana tidak menyadari akan itu, sehingga dirinya bersikap biasa-biasa saja. Dia pun mengucapkan salam kepada Pak Angga. Lalu, Pak Angga pun menjawab salamnya, dan juga mempersilahkan Kiana untuk segera duduk. Kiana pun tersenyum ke arah Pak Angga, dan juga ke arah Sari, sambil beranjak duduk. Kenalkan, ini sekretaris Bapak yang baru. Namanya Puspita Sari, kata Pak Angga. Kemudian, mereka berdua pun saling berjabatan tangan. Selepas itu, keduanya pun duduk kembali. Kemudian, Kiana minta izin perihal Siska yang sakit. Maaf Pak, saya ada amanat dari Siska, sahabat saya. Dia sakit hari ini, dan tidak bisa masuk kerja, kata Kiana. Iya, bilang ke dia, kalau masih sakit, jangan masuk dulu gitu ya. Sampai benar-benar keadaannya sembuh total, kata Pak Angga. Enak sekali ya, punya bos seperti Pak Angga. Sangat baik sekali. Lalu Kiana menyahut, iya Pak, nanti akan saya sampaikan, jawab Kiana. Lalu Pak Angga pun menanyakan sakitnya Siska. Oh ya, emang Siska sakit apa? Tanya Pak Angga. Kurang tahu Pak, katanya sih, kurang enak badan, sehingga dia tidak bisa masuk kerja hari ini. Oh begitu, apakah sudah periksa ke rumah sakit? Tanya Pak Angga. Maaf Pak, kalau masalah itu, saya juga kurang tahu, jawab Kiana. Ya sudah, kalau gitu, biar Bapak suruh dokter dari perusahaan kita yang akan mengecek kondisinya, kata Pak Angga. Kemudian, Pak Angga menyuruh sekretarisnya agar menelpon dokter, agar segera datang ke rumah Siska. Lalu Pak Angga berkata, Sari, tolong telepon dokter, agar cek kondisi Siska. Baik Pak, jawab Sari, sambil bergegas menuju ke telepon yang ada di belakangnya. Halo dok, iya bu, kata dokternya. Karyawan kami ada yang sakit, mohon dokter agar segera datang ke alamat ini. Kemudian Sari pun menyebutkan alamatnya. Selepas itu dia berkata lagi, atas nama Siska ya dok, tolong cek kondisi kesehatannya ya dok. Kalau bisa, hari ini juga ya dok, kata Sari, agar segera ditangani oleh dokter tersebut. Baik bu, saya akan secepatnya pergi ke alamat tersebut, jawab dokter. Terima kasih dok, kata Sari, sambil mematikan teleponnya. Kemudian, dia pun kembali dan duduk di sebelah Pak Angga. Sementara Pak Angga terus melihati ke arah pintu, karena Apandi masih belum muncul juga. Maaf Pak, Bapak ngeliatin apa? Tanya Kiana. Lalu Pak Angga menyahut, Apandi kemana ya? Kok jam segini masih belum muncul juga? Mungkin dia tidak tahu Pak, kalau hari ini ada meeting, dan akan diberi tugas baru, kata Kiana, yang mencoba membela Apandi. Lalu Pak Angga menyahut, Bapak sudah ngasih kabar kok, kalau hari ini harus berangkat pagi-pagi, karena akan ada meeting, kata Pak Angga. Oh, udah diinformasikan ya Pak, kirain saya belum, kata Kiana. Sudah kok, tapi jam segini, dia masih belum datang juga ya. Apakah di jalannya macet, sehingga dia terlambat datang, kata Pak Angga. Tadi dia udah datang kok Pak, karena tadi, posisinya itu, saya di belakang dia, ketika berjalan menuju ke perusahaan ini. Mungkin dia sedang ganti seragam Pak, kata Kiana, yang meyakinkan sang bos besar. Bisa jadi sih, saut Pak Angga. Dan tidak lama kemudian, datanglah seorang pria yang berseragam office boy. Dia adalah Apandi, yang sedang menuju ke ruang utama tersebut. Tersenyumlah Kiana ketika Apandi datang ke ruangan tersebut. Si Sari pun terus menatap ke arah Kiana, yang raut wajah kebahagiaannya sangat nampak ketika melihat kedatangan Apandi. Apandi pun mengucapkan salam. Di situ hanya ada mereka bertiga. Jadi, Apandi masih tetap dengan keterpura-puraannya karena adanya Kiana. Sebab Sari sudah tahu kalau Apandi ini
sebenarnya anak bos besar, yang sedang menyamar di perusahaan tersebut. Kemudian, Pak Angga pun mempersilahkannya duduk di samping Viana. Sari mulai cemburu ketika Pak Angga menyuruh putranya agar duduk di samping Viana. Apandi dan Viana pun jadi keringat dingin ketika mereka berdua duduk bersama dan bersampingan, yang sama-sama menghadap ke arah Pak Angga. Lalu Apandi berkata, "Benarkah Bapak meminta saya agar menyurvei perusahaan cabang bersama Mbak Viana?" tanya Apandi. Dia berkata seperti itu agar Viana tidak mencurigai dirinya perihal yang semalam, karena Viana sudah mencurigai Apandi kalau Apandi ini adalah seorang pemuda yang berpendidikan tinggi. Namun, mau-maunya si Apandi ini menjadi office boy, tapi dia tidak mengira sedikit pun kalau Apandi adalah putra Pak Angga. Lalu Pak Angga menyahut, "Iya benar, Bapak meminta kalian berdua untuk menyurvei perusahaan cabang." Viana dan Apandi pun langsung tersenyum dan saling melirik. Namun, ada yang mengganjal dengan hati Viana. "Maaf Pak, kenapa saya ini harus menyurvei perusahaan cabang bersama Mas Apandi ini? Apakah progresnya ini tidak salah Pak?" tanya Viana. "Tidak kok, dan juga tidak apa-apa, biar kalian makin dekat dan semakin akrab," kata Pak Angga. Sari, yang posisinya di samping Pak Angga pun jadi bingung. Kenapa Apandi harus bersama Viana? Dan malah Pak Angga berkata demikian. Pasti ada yang gak beres nih. Pasti ada sesuatu di balik semua ini, kata Sari, yang berkata dalam hati. Namun, Viana dan Apandi hanya terdiam saja. Kemudian, Pak Angga memulai meetingnya. "Baiklah, kita mulai saja meeting hari ini. Jadi, ada yang harus kalian selidiki. Kenapa karyawan di perusahaan cabang banyak yang mengundurkan diri? Bahkan, keuangan perusahaan cabang pun makin hari tidak ada peningkatan. Malah, semakin hari semakin mundur saja." Setelah Apandi dan Viana sudah menyiapkan perannya masing-masing, Pak Angga pun berkata, "Baik-baiklah kalian harus saling support, saling memahami satu sama lain. Terutama, harus saling menerima kekurangan dan kelebihan kalian, agar terjaganya hubungan kalian berdua," kata Pak Angga. Karena dirasanya semakin aneh. Lalu Sari berkata, "Kok Bapak berkata seperti itu? Seperti mereka pacaran saja," kata Sari. "Mereka berdua berpacaran kok, dan Bapak mendukung hubungan mereka kok," jawab Pak Angga. Sari pun terdiam dan menahan rasa sakit dan rasa cemburunya, karena Puspita Sari sudah lama menyukai Apandi. Bahkan, sejak pertama kali bertemu di rumah Apandi, Puspita Sari itu sudah menaruh hati padanya. Kala itu, pertama kalinya, Pak Angga meminta Sari agar membawa berkas-berkas perusahaan, agar dibawa ke rumahnya. Sehingga, Puspita Sari dan Apandi bertemu pada saat itu. Dan di hari itu juga, Pak Angga itu menceritakan siapa Apandi, dan juga penyamaran Apandi, yang menyamar sebagai office boy di kantor pusat. Dan sejak itu juga, Puspita Sari menyukai Apandi hingga saat ini. Namun, Puspita Sari itu tidak pernah ada kesempatan untuk mengobrol bareng bersama Apandi. Dan hari ini, yang membuatnya terkejut, ternyata orang yang disukainya itu sudah punya kekasih. Dan yang membuatnya kecewa, kekasihnya Apandi itu adalah seorang karyawan, dan karyawannya Apandi sendiri. Mungkin dipikirnya, kalau tahu gitu, sudah dipacarin oleh dirinya dari sejak dulu kali ya. Hehehe. Kemudian Sari berkata, "Dia nggak pantas Pak, kalau Pak Apandi ini berpacaran dengan seorang karyawannya sendiri lagi," kata Sari, dengan rasa kesal dan cemburu. Sehingga, Sari berkata seperti itu. Lalu Viana pun heran dengan perkataan Sari. Lalu dia berkata, "Emang Mas Apandi ini siapa? Kok Mbaknya berkata seperti itu?" tanya Viana. "Emang kamu tidak tahu kalau Pak Apandi ini adalah putra Pak Angga, yang sengaja menyamar sebagai office boy di sini, di perusahaan ayahnya sendiri?" Viana pun terkejut ketika mendengar hal itu. Dia langsung melihat ke wajah Apandi dengan tatapan yang sangat marah.
Lalu, bagaimana kisah selanjutnya? Subscribe channel ini untuk mengikuti episode berikutnya. Terima kasih.